Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat kehidupan dan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu hari ini. Bukalah hati kami agar semakin percaya kepada kuasa-Mu. Kuatkanlah iman kami yang sering kali lemah, agar kami mampu menghadapi setiap tantangan hidup bersama penyertaan-Mu. Melalui teladan Santo Dominikus, tuntunlah kami menjadi saksi Kristus dan kebenaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan harian kita, ada saat-saat ketika kita merasa tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi. Ada masalah yang terasa terlalu besar, ada luka yang terasa terlalu dalam, ada tanggung jawab yang terasa terlalu berat. Kita mulai berkata dalam hati, "Aku tidak sanggup, aku tidak punya kemampuan. Apa yang bisa kulakukan dengan segala keterbatasanku?" Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Namun, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pertama-tama
mencari manusia yang hebat, kuat dan sempurna. Tuhan mencari hati yang percaya. Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Yesus tidak berbicara tentang ukuran iman yang besar menurut pandangan manusia. Yesus berbicara tentang iman yang hidup, iman yang sungguh bergantung kepada Allah. Hari ini gereja memperingati Santo Dominikus, seorang imam yang hidup dengan iman yang sederhana tetapi mendalam. Ia menunjukkan bahwa satu pribadi yang sungguh percaya kepada Tuhan dapat menjadi alat yang membawa perubahan besar bagi gereja dan dunia. Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita bertemu dengan cerita seorang ayah datang kepada Yesus dengan membawa anaknya yang sangat sakit keras. Ia memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya karena para muridnya sebelumnya tidak mampu melakukannya. Yesus kemudian menyembuhkan anak itu dan menegur para murid karena kurangnya iman mereka. Mengapa para murid yang telah melihat begitu banyak mujizat Yesus masih mengalami kesulitan? Karena iman bukan hanya tentang pernah mengalami Tuhan, tetapi tentang terus percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Para murid telah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, dan melakukan banyak tanda ajaib. Namun ketika menghadapi persoalan yang sulit, mereka masih mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bukankah ini juga sering kita alami dalam hidup? Ketika hidup berjalan baik, kita mudah percaya kepada Tuhan. Ketika merasa dekat dengannya. Tetapi ketika masalah datang, iman kita mulai goyah. Kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri, kecemasan sendiri, dan perhitungan manusiawi kita sendiri. Yesus mengajarkan bahwa iman bukan berarti tidak memiliki masalah. Iman berarti kita percaya bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Allah. Menarik untuk diperhatikan bahwa Yesus menggunakan gambaran biji sawi. Biji sawi adalah sesuatu yang sangat kecil, namun ketika ditanam, ia dapat tumbuh menjadi besar. Demikian juga iman. Iman tidak selalu dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang iman dimulai dari sebuah doa sederhana. Tuhan, saya tidak kuat, tetapi saya percaya Engkau menyertai saya. Iman dimulai dari keberanian untuk menyerahkan sedikit yang kita punya kepada Tuhan. Santo Dominikus memberikan teladan tentang iman seperti ini. Ia hidup pada abad ke-13 ketika gereja menghadapi berbagai tantangan dalam pewartaan iman. Santo Dominikus tidak memiliki kekuasaan politik atau kekayaan besar. Yang ia miliki adalah cinta kepada kebenaran, hidup dalam doa yang mendalam, dan semangat untuk mewartakan Injil. Ia mendirikan Ordo Pewarta atau Ordo Dominikan, sebuah komunitas yang berkomitmen untuk memberitakan kebenaran melalui pewartaan, pendidikan, dan kesaksian hidup. Dominikus percaya bahwa dunia tidak hanya membutuhkan banyak kata, tetapi membutuhkan saksi yang hidup. Ia menunjukkan bahwa iman yang sederhana ketika diserahkan kepada Tuhan dapat menghasilkan buah yang besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini memberikan beberapa pesan penting bagi kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Pertama, jangan meremehkan iman kecil yang kita miliki. Kadang kita merasa iman kita belum cukup,
Kita merasa doa kita sederhana, pelayanan kita kecil, kemampuan kita terbatas. Tetapi Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita miliki. Tuhan melihat apakah kita mau menyerahkan diri kita kepadanya. 5 roti dan 2 ikan di tangan manusia mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi tangan Yesus dapat memberi makan banyak orang. Demikian juga hidup kita. Keterbatasan kita dapat menjadi berkat ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Yang kedua, jangan menghadapi hidup hanya dengan kekuatan sendiri. Sama sekarang banyak orang mengalami kelelahan karena merasa harus mengendalikan semuanya sendiri. Kita ingin kuat di depan orang lain, tetapi diam-diam hati kita rapuh. Kita tersenyum di luar, tetapi menangis di dalam. Injil hari ini mengajak kita untuk kembali percaya. Kita memiliki Tuhan yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Ketiga, jadilah pribadi yang membawa iman kepada orang lain. Santo Dominikus sudah menyimpan imannya hanya untuk dirinya sendiri. Ia mewartakan Kristus agar banyak orang menemukan jalan keselamatan. Kita pun dipanggil menjadi pewarta dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bukan dengan berkhotbah di depan orang banyak, tetapi melalui kesabaran dalam keluarga, kejujuran di tempat kerja, kepedulian kepada orang yang menderita, dan perkataan yang membawa penguatan. Mari bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya masih percaya kepada Tuhan ketika menghadapi kesulitan? Apakah saya lebih banyak melihat besarnya masalah atau besarnya kuasa Allah? Apakah hidup saya menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi orang lain? Injil hari ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan manusia yang sempurna untuk melakukan kerjanya. Tuhan hanya membutuhkan hati yang percaya dan mau bekerja bersama dengan rahmat-Nya. Iman sebesar biji sawi mungkin terlihat kecil di mata dunia, tetapi jika iman itu hidup bersama Tuhan, tidak ada gunung yang terlalu besar untuk dilewati. Semoga melalui teladan Santo Dominikus, kita semakin percaya bahwa hidup kita yang sederhana dapat menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kasih-Nya. Jangan pernah berkata, saya tidak bisa berarti apa-apa bagi Tuhan. Sebab di tangan Tuhan, hal kecil yang diberikan dengan kasih dapat menjadi sesuatu yang luar biasa. Mari kita membawa semua keterbatasan, luka harapan, dan perjuangan kita kepada Tuhan. Sebab bersama Tuhan, iman kecil pun mampu memindahkan gunung. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami ketika kami merasa lemah dan tidak berdaya. Ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu bekerja dalam hidup kami. Semoga melalui teladan Santo Dominikus, kami semakin berani mewartakan kasih dan kebenaran-Mu melalui kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.